Jadi Rocky Gerung harus tahu, apalagi sekarang dia minta maaf. Permintaan maafnya kepada masyarakat karena kegaduhan yang diciptakan, karena rumahnya didemo, dia dimaki-maki di media sosial. Itu adalah konsekuensi logis dari apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sendiri. Jangan playing victim. Itu buah dari apa yang Anda tanam sendiri. Jadi Rocky Gerung kalau mau ikhlas merasa menjadi seorang gentleman, lakukan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi, bukan permintaan pada masyarakat. Tidak sedikit pun ada kalimat-kalimat permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi. Malah dia mulai melakukan pembenaran-pembenaran di era demokrasi, dia akan terus mengkritik. Ini bukan masalah kritik, silakan siapapun untuk mengkritik siapapun lah. Kritik DPR, kritik Presiden, kritik pemerintah. Tapi gunakan kalimat-kalimat yang tidak mencederai rasa kehormatan seseorang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Rocky Gerung setelah sekian hari membuat kehebohan dan kegaduhan di masyarakat atas penghinaannya kepada kepala negara, yaitu Presiden Jokowi, dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar dan tidak beradab. Akhirnya dia minta maaf. Tapi yang aneh menurut saya, permintaan maafnya tidak langsung ditujukan kepada Presiden Jokowi, tapi kepada masyarakat atas kegaduhan yang dia bikin. Bagi saya ini adalah cara arogan untuk minta maaf. Rocky Gerung tidak pernah tulus untuk meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan tidak pernah mengakui bahwa dia salah. Dia berulang kali mengatakan bahwa ini kritik, ini kritik. Di alam demokrasi boleh memberikan kritik, itu salah besar. Yang kita hebohkan itu bukan masalah kritiknya. Masalah kritik itu sah-sah saja di alam demokrasi. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana seseorang memilih diksi untuk mengkritik. Pilihan diksi bajingan tolol, bajingan pengecut, itu bukan kritik tapi penghinaan dan pelecehan. Jadi bagi pembela Rocky Gerung harus tahu, sekali lagi ini bukan masalah kritik, tidak boleh membungkam kritik. Di dalam demokrasi orang bebas untuk mengkritik. Saya pun berulang kali memberikan kritik kepada pemerintah. Saya pun juga memberikan kritik kepada Prabowo, kepada SBY, kepada AHY, kepada Anies Baswedan. Tapi pilihan diksinya tidak boleh melecehkan kehormatan personal. Kalimat bajingan tolol yang pengecut, itu bukan pilihan diksi yang proper untuk di Indonesia ini. Rocky Gerung dan para pembelanya jangan berkilah di balik demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Oh, bukan itu. Silahkan mengkritik. Tapi kritiklah dengan cara yang proper, cara yang Indonesiawi. Demokrasi di Indonesia itu bukan demokrasi liberal. Kita tidak boleh menyentuh hak orang lain pada saat kita menyuarakan hak kita. Hak menyuarakan pendapat boleh saja, tapi pada saat menyentuh hak dan kehormatan seseorang, apalagi di lembaga kepresidenan, ini lain hal. Apalagi yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini berbau fitnah, seolah-olah Presiden Jokowi kesana kemari menjajakan IKN, kesana kemari ke partai-partai untuk menyelamatkan dirinya, hanya memikirkan dirinya. Ini kan asumsi yang dibuat oleh Rocky Gerung yang berbau fitnah. Jadi saya mohon kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk mencari celah-celah agar orang-orang seperti Rocky Gerung ini bisa dipidanakan.
bukan untuk membungkam kritik, tapi bagaimana orang mengkritik dengan cara yang santun dan cara yang masih dalam koridor Indonesiawi. Itu maknanya. Jadi kalau kita sebagai warga bangsa bisa melecehkan, menghina, mengatai presiden dengan kalimat-kalimat yang kasar, bagaimana mungkin kita memberikan keteladanan kepada anak cucu kita nanti? Warisan generasi kita apa? Kalau kita membiarkan orang-orang seperti Rocky Gerung yang merasa bebas liberal, itu dibiarkan begitu saja. Rocky Gerung diuntungkan bahwa Presiden Jokowi bukan seperti Pak SBY. Dulu pada saat Pak SBY kena fitnah, kena ujaran kebencian, dia melaporkan. Masih ingat dulu politisi dari PBR kalau tidak salah, Samsul Ma'arif atau siapa begitu, dipidanakan, dihukum 8 bulan setahun percobaan karena menyebarkan fitnah. Ini karena Pak SBY melaporkan langsung kepada Polri. Nah, Rocky Gerung beruntung bahwa Presiden tidak seperti yang disangkakan orang, yang baperan. Presiden Jokowi masih merasa hal itu remeh, saya akan terus bekerja. Tapi bukan berarti kita membiarkan orang lain, siapapun dia, mencela, menghina kehormatan kepala negara dengan kalimat-kalimat kasar. Sekali lagi saya katakan, ini bukan tentang Jokowi, ini tentang kehormatan kepala negara. Siapapun kepala negaranya, kita mempunyai hak wajib untuk menjaga kehormatan kepala negara. Jadi Rocky Gerung harus tahu, apalagi sekarang dia minta maaf. Permintaan maafnya kepada masyarakat karena kegaduhan yang diciptakan, karena rumahnya di demo, dia dimaki-maki di media sosial. Itu adalah konsekuensi logis dari apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sendiri. Jangan playing victim. Itu buah dari apa yang Anda tanam sendiri. Jadi Rocky Gerung kalau mau ikhlas, merasa menjadi seorang gentleman, lakukan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi, bukan permintaan pada masyarakat. Tidak sedikit pun ada kalimat-kalimat permintaan maafnya kepada Presiden Jokowi. Malah dia mulai melakukan pembenaran-pembenaran di era demokrasi, dia akan terus mengkritik. Ini bukan masalah kritik, silahkan siapapun untuk mengkritik siapapun lah. Kritik DPR, kritik Presiden, kritik pemerintah. Tapi gunakan kalimat-kalimat yang tidak mencederai rasa kehormatan seseorang. Jangan juga Rocky Gerung mengatakan, oh saya tidak menghina Pak Jokowi, yang saya lecehkan adalah lembaga kepresidenan. Nah ini tambah parah. Lembaga kepresidenan itu adalah institusi. Saya bahagia dan saya bangga pembantu-pembantu presiden terdekat seperti Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Muldoko mulai unjuk gigi, berteriak mengecam Rocky Gerung. Bagi saya ini wajar. Justru yang tidak wajar kalau pembantu-pembantu presiden diam saja. Yang sangat tidak wajar itu adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Dia adalah satu-satunya orang Indonesia sekarang yang diuntungkan dengan kedekatannya dengan Presiden Jokowi. Elektoral seorang Prabowo Subianto menukik tajam naik karena apa? Endorsement dari Presiden Jokowi. Tapi sampai detik ini tidak kita dengar sedikit pun kecaman Prabowo kepada Rocky Gerung. Ya kita mungkin sadar kedekatan Prabowo dengan Rocky Gerung tahun 2019 pernah akan dijadikan menteri meskipun gagal, kedekatan Rocky Gerung dengan keluarga Cendana, tapi sangat tidak layak seorang menteri yang mendapatkan benefit dari kehadiran sosok seorang Presiden Jokowi diam saja saat Presiden Jokowi dilecehkan, dihina. Bagi saya tidak masuk akal. Partai Gerindra pun kurang keras memberikan statement. Kenapa? Caleg-caleg Gerindra di mana-mana
ada baliho besar caleg yang bersangkutan, di atasnya ada gambar Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Artinya dia mengambil keuntungan dari kedekatan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Tapi tidak banyak yang mau mengecam Rocky Gerung. Ini artinya kan mereka ini kan bersifat ambigu. Jadi sekali lagi kepada Rocky Gerung, kalau mau minta maaflah yang wajar, yang proper. Minta maaflah kepada yang bersangkutan, yang Anda lukai perasaannya. Bukan sekedar rakyat Indonesia, tapi yang paling dilukai sebetulnya adalah keluarga Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi itu sendiri. Minta maaflah kepada mereka. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan masalah pembungkaman, kritik, atau kebebasan berpendapat. Ini tidak ada relevansinya, karena ini bukan masalah pembungkaman kritik, tapi yang kita kecam itu adalah cara mengkritik, pilihan-pilihan diksi yang digunakan untuk mengkritik. Itu yang menurut saya sangat tidak beradab. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.